Kok bisa dirujuk dari persoalan-persoalan yang kayak begitu? Setiap nabi, setiap rasul, bahkan setiap manusia memiliki karakternya masing-masing. Jelas itu. Itu jelas. Jadi kok mau disama-samain, mau diadu-adu, mau diduel-duelkan. Kita lagi berandai-andai. Ini kan kita lagi berandai-andai. Oke. Ya. Masalahnya kalian kan cuman kebagian satu-satunya nih, nggak ada kloter yang lain ya, Lul ya. Seperti yang tadi lu jelasin ya. Kalau lu harus ngambil apapun itu ya lu ngambil, udah nggak ada pilihan. Lu nggak bisa lagi. Kloter Nabi Isa udah habis. Lu mau apa lagi? Sehingga apapun yang disodorkan itu yang lu ambil. Ibaratnya nih kalian ini dapat sisanya. Udah sisa tulang-tulangnya nih. Sih. Maksudnya gimana? Sisa-sisa gimana? Gimana sisanya? Maksudnya dapat gimana? Makanan sisa gitu loh. Apapun itu bentuknya. Contohnya apa? Contohnya? Oke. Masalahnya gini, bro. Tadi sudah dijelaskan sih. Gue udah jelasin 3 kali loh. Tapi lanjut dulu. Baik. Iya. Kang Neplot, izin saya sedikit ya, karena saya juga siap, Molim, siap. Jadi gini, Ibu Suaranya bisa agak pelan dikit nggak, Nepi? Saya jauhin mic-nya bentar. Udah aman? Udah? Ya, udah? Sip, cukup. Oke. Saya harus minta izin dulu ke Aderion. Aderion, tolong ya, sabar ya, maaf saya lagi ngobrol nih. Mungkin silakan nanti lanjut. Jadi gini, Ibu Tias. Jadi Ibu Tias ketika memberikan kepada saya pilihan, sementara Ibu Tias sendiri, Kang Bahlul sendiri, Kang Giga sendiri tidak memahami siapa Nabi kami. Tentunya saya bilang tadi agak berat saya menjelaskan. Tetapi kita harus jujur ketika Anda memberikan pilihan. Pak Angon, bakso apa kupat tahu? Saya harus dua-duanya saya rasakan. Gimana rasa kupat tahu, gimana rasa bakso, baru saya bisa bersikap. Saya ngambil ini. Bukan, perbandingannya salah. Karena ini sama-sama Nabi. Lu harusnya membandingkan kupat tahu dengan kupat tahu. Masalahnya beda si pengirimnya. Tuh kalau mau cari analogi yang kayak gitu, mendekati. Lu udah dua hal yang berbeda. Lu beda. Coba kasih contoh. Begitu ya. Berarti secara tidak langsung standar keimanan kalian itu datang dari selera ya. Gitu ya kira-kira ya. Kok begitu jadi standar iman sih? Ini nggak nyambung. Coaching lu yang salah kok ditanya. Yang disalahkan datang dari iya. Perbandingan tadi itu justru mendukung bahwa kalian beriman menggunakan selera. Jelas itu. Tias. Ya, gua mau nanya. Bukan tolak ukur kebenaran. Lu sebentar. Tias, lu pilih mana? Iya. Ya. Iya, Nabi Mas Agus suaranya ini. Gua pakai Oke. Ceritanya Pak Budakangan tadi, analoginya Pak Budakangan tadi ya. Tias pilih mana? Satu piring penuh dengan steak wagyu dengan sayur dan wortel dan segala macam ataukah tahu tempe? Iya, jelas lah steak wagyu. Ya, justru kalian itu karena selera kan? Tempenya, betul, karena selera. Karena selera atau bukan pilihan itu? Bukan karena selera. Dari nilai gizi. Kehabisan kloter. Dari nilai gizi dong. Dari nilai gizi. Ada lagi dalilnya. Baik, saya tadi belum selesai ya, Bu Tias, Kang Ika, boleh ya saya lanjutkan ya. Kalau saya mungkin salah dikatain itu ya, maksud saya sih bukan kupat tahu sama baksonya, bukan. Tetapi tentunya kedua-duanya harus saya cobain. Itu yang saya garis bawahi. Jadi saya melihat kalian itu belum mengenal Nabi kami. Maaf ya. Karena yang kalian dengar stigma negatif tentang Nabi kami. Nabi kami cabul, Nabi kami suka perang. Itu yang kalian dengar. Bahkan Nabi kami tadi kalau bilang siapa yang dibawa nulis ya, bahwa Nabi kami menggagahi mayat. Itu kan cerita yang Anda terima terhadap baginda kami. Kan gitu kan. Tentunya ini akan tidak akan bisa menjadi sesuatu yang jujur dalam menilai. Kan gitu. Tetapi sementara kami adalah orang sebentar, yang menilai. Mereka mengatakan Nabi cabul. Mereka mengatakan Nabi cabul. Ada lah. Ini kan saja ikutin narasi mereka kan. Ada ya yang di sini yang mengatakan Nabi Muhammad cabul. Oh enggak. Ada. Bukan di sini. Biar kita bahas nih fetish itu apa. Kalau ngomong nggak pernah nyambung. Lanjut Pak Budak, lanjut Pak. Enggak. Ini bagus.
Cuman Tuh, mungkin maksudnya sabar gini, lah Bud. yo, nanti kan digilir satu persatu. Enggak, Sabar. gue cuma Pak. bilang lu nggak nyambung, cuman gitu kok. Salah Pak Borangon, silakan. Sepahit itu kah Saya kebenaran? hanya, Iya, 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 saya, iya, iya. ya, saya hanya ingin mengutip kalimat saya itu hanya menekankan saja betapa kalian karena dapat informasi yang tidak tepat dengan Nabi kami sehingga otomatis seakan-akan kalian berpikir Sabudakan pasti milih Isa dong kan gitu kan. Karena yang kalian tahu bahwa Nabi Isa seperti Quran, padahal Quran sendiri yang menerima Nabi Muhammad kan gitu. Nabi Muhammad justru yang ditegur oleh Allah atas kekeliruan-kekeliruan yang kemungkinan dia terjadi. Gitu loh. Betapa dia terpelihara, betapa dia orang yang oleh kami dijadikan sesuatu teladan. Sekarang gue Contoh. balik, Untuk sekarang gue balik sebentar Bunda, kondisinya, izin saya budak bicara. Angon. Ya. Aduh, saya harus berhenti. Silakan Sebentar. Bunda. Ini juga dari Al-Quran lo kok. Bagaimana kamu bisa mengenal Nabi Isa sementara ayat yang kalian punya tentang Nabi Isa itu cuma beberapa juga. Kamu mau membandingkan apa juga dari situ? Coba. Kamu juga nggak mengenal kan Nabi yang kamu imani. Malah Kamu banyak nggak Isa tahu, katanya. Di Quran kami ada seseorang Dalam yang dia kurung lahir ini tanpa hebat. bapak. Tertulis di kitab saya. Ada orang yang bisa membentuk dari tanah tertulis di kitab saja. Di kitab saya. Ada orang yang bisa menghidupkan itu di kitab saya. Ada nabi terkemuka sampai kepada akhirat ada di kitab saya. Nah, itu Menghidupkan terkemuka akhirat loh. atau apa? Kenapa Bunda? Sebentar dulu. Menghidupkan itu apakah termasuk salah satu akhlak? Coba. Enggak, makanya saya bilang tadi kan ini tercatat di kitab kami bahwa begitu hebatnya Kami nggak Nabi perlu, Isa kami ini. nggak perlu menjelek-jelekan bagindamu karena fakta yang ada itu tersedia. Kami nggak perlu lagi mengarang-arang cerita. Itu fakta tentang perilaku Fakta dari moral mana? baginda lu. Loh, kan Katanya gimana? Nah, banyak. ini kan yang saya bilang tadi. Gimana? Hadis itu apa? Katanya gimana? Menurut lu hadis itu apa? Hmm. Menurut lu hadis Gimana? itu apa? Gue tanya Gimana? sama lu. Definisi Kenapa? hadis itu apa? Definisi hadis itu apa menurut lo? Ucapan, perilaku, diamnya Rasul Nah. terhadap. Nah, Terus? ini bukan rahasia umum. Kami nggak perlu. Kami yang di room ini nggak perlu menjelekkan bagaimana perilaku baginda. Nggak perlu. Emang Itu ada yang jelek? terpampang nyata, Apa ada yang jelek? Iya Yang benar. ada Apa yang emang ada yang jelek di mata Anda? Emang ada yang Coba jelek? dijelaskan. Jangan mau kegiring, Tias. Jangan mau. Coba. Biar Emang lu nggak perlu nilai. Enggak, biar kita Lu nggak perlu komparasi. nilai. Lu Oh, nggak perlu nilai. sabar. Harus percaya diri dong Nggak usah. mempertahankan Tuhan Nggak usah. kalian. Nggak, Sabar jangan biar kita mancing. komparasi. Jangan mancing. Loh, Udah. ya sudah lanjut, ikuti masuk, perkataan masuk. Tuhanmu. Silakan. Tias, ikutin perkataan Tuhanmu itu. Masuk ke Adrian. pertanyaan lagi, balik lagi. Nggak Iya, usah iya, masuk iya. ke kita nggak perlu nilai. Memang Kita nggak perlu loh, nilai. jelas berbahaya Iya. itu memang kalau diteruskan. Ya, lanjut. Iya memang. Bencong-bencong soalnya. Lanjut. Iya. Pertanyaan Bunda gimana Bunda tadi? Karena kami gini Bunda, saya bilang tadi kan ketika Anda selama ini mendapat informasi yang salah terhadap Nabi kami, itulah yang terjadi sehingga Anda membenci Nabi kami. Narasi-narasi yang kalian bangun yang hari mungkin tertulis di chat, terungkapkan oleh kalimat, kan ini yang bisa kami tangkap kan? Nah sekarang andaikan itu terjadi, contoh ya, apa yang Bapak... Kan kamu tadi bilang, enggak, saya hanya membalikan perkataan kamu. Bagaimana bisa kamu kalian semua menjelekkan baginda, kata kamu. Kan saya lagi mengcompare karena kamu dari awal sudah mengcompare. Kan seperti itu. Sementara ayat kalian yang menyatakan tentang perilaku Nabi Isa itu seperti apa, kalian sudah melihat sendiri kan seperti apa, dan perilaku melihat, baginda memahami. seperti apa. Kami Gimana? tidak melihat, kami memahami di kitab kami tertulis seperti itu, kemuliaan-kemuliaannya, kehebatan kami tuliskan dan kami meyakini itu. Terus gimana? Versi Pak Budakangon dari versi KW-nya aja, ya Pak Budakangon ya. Pengikut-pengikutnya itu ditinggikan di atas orang-orang kafir sampai akhir zaman. Kata tuh, siapa itu? itu Kata langsung siapa dapat legitimasi dari Allah. Ali Imran Kata siapa 55. itu? Kata siapa itu? Loh, itu kata Allah sendiri. Gimana bunyinya? Coba. Pengikut-pengikut Isa akan ditinggikan di atas orang-orang kafir sampai akhir zaman. Pak Budakangon nggak mau tuh ditinggikan di atas orang-orang kafir sampai akhir zaman. Oh, luar biasa. Coba kita buka ya. Mengikuti seorang nabi yang terkemuka dan dunia dan akhirat. Wah, diangkat ke sisi Allah. Tuh, kepada Allah bukan ke sisi Allah.
Mungkin duduk Gini loh, di itu Kang juga Ija, tuh. Kang Mungkin Ija. duduk di Ini saya atas arsy suka juga tuh. tertawa. Saya suka tertawa ya ketika teman-teman menggunakan narasi kitab kami. Sekarang gini, ini kitab oleh kalian begitu disupport, begitu diakui dan begitu semangat kalian membaca ini. Padahal yang menerima itu baginda kami Nabi Muhammad, yang oleh kalian dihinakan, yang oleh kalian dianggap dia bukan siapa-siapa, dikatakan nabi palsu. Tapi kalimat-kalimatnya oleh kalian dipakai. Saya otak saya nggak Kan nyambut loh. versi KW-nya. Saya bilang kan versi KW-nya. Iya Kalau makanya aneh Pak Bodak Angon mengikuti Nabi Isa nih, ajarannya yang masih asli. Pak Bodak Angon mengikuti Injil yang di dalamnya terdapat cahaya. Waduh, sadis gak tuh? Justru itu Sadis kan gak tuh? kami ini membaca seluruh yang kamu gunakan itu bahkan lebih dari itu. Kami lebih dari apa yang kamu sampaikan loh. Apa yang kami temukan itu bagaimana cerita para sahabat kami, guru-guru kami menjelaskan tentang baginda Isa, kami tahu. Tapi versi Islam kan, versi KW di mata kamu. Sementara kamu menggunakan narasi dalam Islam, dalam Quran, yang Quran itu diterima oleh Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad di mata kamu orang salah. Bukan Nabi, bukan Rasul, Tuhannya pun salah. Gimana bisa gitu loh? Kan ini nggak nyambung secara otak saya, Kang. Maka saya menjadikan betapa Rasul kami berkata jujur, berkata apa adanya dari Tuhannya yang merupakan pencipta Nabi Isa sendiri, pencipta Nabi Musa, pencipta Nabi Ibrahim. Nah, sementara sekali lagi kepada Nabi Muhammad, apa yang bapak-bapak narasikan kepada atau dituduhkan, andaikan itu benar seperti itu, mungkin yang murtad bukan saya, Mbak. Kang Alul, mungkin Ustadz Somad yang duluan meninggalkan agama ini. Kalau emang demikian bahwa Nabi kami sebejat seperti yang kalian narasikan. Gak ada Gus Baha, gak ada Abdul Somad, gak ada Adi Hidayat. Mereka udah duluan karena mereka yang membahas kitab kami. Ngerti nggak maksud kalimat saya? Itu mereka yang duluan murtad gitu loh. Gak apa-apa, boleh. Ada tambahan nggak teman-teman? Karena kami tahu tentang Islam itu dari mereka yang mana mereka telah membaca beribu-ribu cuman yang jadi cuman kalau Pak Bodak Angon mengikuti ajaran Isa yang asli ya berbeda cerita. Tentu guru-guru dan raib-raibnya Pak Bodak Angon ya mungkin lebih kelas dari cuman sekelas Ustadz Somad. Ya, sekarang pertanyaan, kenapa Ustadz Somad mau menerima Nabi Muhammad? Apa jawabannya sama seperti antum menuduh saya? Bahwa Abdul Somad nggak tahu tentang Nabi Isa. Kan konyol juga kan? Coba lah, coba Pak Bodak Angon. Kalau Anda nggak bisa jawab, artinya saya tahu isi hati Anda pengen pilih Nabi Isa, tapi nggak berani berkata-kata. Karena Anda sudah memegang teguh di hadapan 200 orang, Anda nggak berani bilang Nabi Isa. Ini gampang loh pertanyaannya. Kapan Anda berhak untuk memaksakan cara jawab saya? Saya aja sekarang saya nggak tahu bagaimana BO-nya Nabi Isa. Sementara saya cara BO pun ngikutin beliau Nabi Muhammad, cara kehampangan ya, cara kencing. Kayak gitu. Harus nunggu wahyu. Receh banget loh itu ketimbang kayak gitu. Ayolah, jangan begitulah. Kita lagi enak nih debat, obrolan. Jelas dong. Orang yang tidak mengenal agama pun tahu tata cara untuk hal-hal yang seperti itu. Karena manusia itu diberi otak untuk berpikir, bukan untuk bengong ngikutin instruksi dari seseorang dulu. Betul. Itu masing-masing diberi otak. Ketika sesuatu, saya tangkap Bunda, ketika sesuatu tertulis di suatu kitab, katakanlah hadis, ketika saya punya anak dan saya mati duluan, anak saya belum balik, maka akan jadi rujukan anak saya terhadap hadis tersebut. Itu kelebihan yang saya bisa sampaikan. Semasa yoga kan gitu kan, seorang manusia kan akan belajar kepada bapaknya kan. Kalau saya mati, anak saya masih kecil, tetapi ada kitab rujukan untuk anak saya, artinya anak saya terselamatkan. Karena pendidikan saya dilanjutkan dengan dia membaca kitab itu. Sebelum kitab itu ada, yang lainnya beraknya gimana ceboknya? Kenapa? Nabi-nabi bagaimana ceboknya lah sebelum itu kitab ada. Kan saya bilang tadi ketika ini hadis terbukukan deh. Tapi sebelum terbukukan nabi-nabi itu ceboknya gimana? Ya kita kan nggak tahu. Jadi nggak tahu. Karena nggak ada hadis, maaf ya. Saya bilang saya itu pertanyaan.
ada nggak hadis dari Nabi Isa dijelaskan begini cara BO Nabi Isa? Berarti Kan nggak, saya menurut nggak menemukan. logika Pak Angon yang cerdas, berarti nabi-nabi belum bisa cebok. Nggak cebok. Dek, Baru ada zaman lama saya gitu. mau turun aja. Saya mau turun aja. Saya Jangan dulu Pak, jangan sebentar. Berarti sebelum hadis itu terbukukan para nabi, Ibrahim, bapaknya para nabi, Ibrahim yang bapaknya para nabi, ceboknya gimana? Dek, inilah saya bilang tadi, ketika itu tidak terbukan, saya nggak bisa ngomong nambah ngurangin dosa bagi saya. Jadi nggak boleh pakai logika. Ya tentunya ada logika dong. dikesampingin. Kita nggak tahu. Ya hari ada yang tertulis di kitab jadi saya cebok. dan itu menjadi. Jadi cebok nggak? Tertulis di kitab. Kenapa? Bentar. Cebok nggak? Kamu tuh kejauhan sebelum Baginda dilantik menjadi nabi. Sebelumnya itu seperti apa? Kejauhan Abraham. Sebelum dia dilantik jadi nabi. Itu kayak gimana dia coba? Ceboknya gimana? Jauh. Seperti apa apanya? Seperti apa gimana? Ceboknya sama nggak? Dek. Sebelum dapat instruksi. Nah sekarang gini, justru ini yang menarik deh. Ini maaf ya. Ketika saya menobatkan dia sebagai teladan bagi saya mengatakan si Al-Baitan ini ke saya kan, Pak Angon gimana? Saya memberikan untuk beolnya saja, untuk cara bertahap bersucinya aja, saya menjadikan dia sebagai teladan bagi saya, kan gitu kan? Artinya saya lebih cocok dengan Nabi ini, walaupun si Ahlul Kitab tadi memaksa saya untuk lebih setia kepada Isa gitu kan? Karena mungkin saya tidak menemukan di cerita kitab kalian atau di kitab kami bahwa ada bagaimana Nabi Isa begitu dan begini ya kan? Gitu. Nah sekarang udah tertulis deh di kitab saya hari namanya Al-Quran dan Sunnah hadis. Baik. Dan gitu Udah. kan otomatis kami jadikan rujukan. Apakah salah kalau saya rujukan dijadikan suatu pedoman bagi kami? Nggak ada yang salah. Tapi gue pengen tahu logikanya Pak. Saya mau tahu logikanya gini Pak. Sebelum ada Al-Quran dan hadis, nabi-nabi itu ceboknya bagaimana? Ya antum kan bisa bertanya kembali. Kira-kira gimana? Saya nggak tahu. Loh, Kalau Anda nanya ke saya, budak saya Angon jelaskan. Inilah caranya. Jadi Pak budak Angon nggak ada logikanya, nggak nyampe. Untuk menjawab itu nggak bisa. Katanya tadi cerdas saya. Antum kok baru aja semenit kemudian udah narik ucapan antum. Iya, memang cerdasnya kalian tuh ini itu apa musiman. 2 menit habis itu 3 jam nggak cerdas. Kemudian udah saya bodoh gitu. Semenit cerdas, Cuma saya 2 tahun kagak cerdas gitu. Apa itu? Adalah. Nggak ada gini loh deh kalau saya katanya. Mungkin ada maaf ini kesia-siaan. Ngapain sih budak Angon atau mungkin orang Islam ngikutin? Karena inilah sesuatu yang kami ikutin dan ini baik. Maka saya bilang tadi, ketika anak saya mati sebagai orang tua yang berkewajiban ngurus anaknya. Tetapi ketika ada kitab yang jadi rujukan, maka insya Allah anak-anak saya akan mengikutin itu dan itu bagus. Maka saya sering berkata ke teman-teman, adakah ajaran Rasul kami yang salah? Kan gitu kan, dia memberikan cara bagaimana cukur, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara BO. Apakah itu salah kalau kami ikutin? Jalan juga disuruh diajarin Pak. Kenapa? Jalan juga cara jalan diajarin. Kalau untuk jalan iya ada. Kalau keluar rumah pakai tangan kaki. Udah kayak anak bayi kalian tuh ya. Iya, kalau keluar rumah gitu kan dengan kita Bismillahirrahmanirrahim saya dengan jalan kaki, dengan kaki kiri, masuk masjid dengan kaki kanan. Ada aturan seperti itu deh. Jadi hal yang baik saya masuk di tempat yang baik, masuk pakai kaki kanan, masuk ke rumah pakai kanan. Itu ada aturannya dalam kami dan itu bagi kami kan itu ya kami yang amalkan. Dan iya, katanya kami dapat pahala ya. Kenapa kami yang dapat pahala ada deh yang bingung? Bukan, saya menghargai nih Bapak. Tapi gini loh Pak, menurut saya hal-hal seperti itu tidak perlu wahyu. Tidak perlu wahyu untuk menjelaskan seperti tadi kata Sitias. Oke, saya paham. Contohnya makan ya, makan ada nggak orang hari menggunakan tangannya pakai tangan kiri, ada nggak deh? Di angka realita, di angka kenyataan, ada kan? Baik anak kecil atau orang dewasa, dia mungkin dulu gue pakai tangan kiri gue dulu pas waktu kecil. Iya. Ketika Nabi kami memberikan aturan makanlah kamu dengan kamu, artinya kami telah dituntun. Kemarin saya pakai tangan kiri, akhirnya saya sekarang pakai tangan kanan. Itu saya pikir baik.
Kan gitu kan? Bener. Tapi baik. Nah, tapi kalau misalnya itu Pak Angon, kalau misalnya kalau Ada. dari kecil sampai besar, andai kata itu masih kidal terus itu masuk neraka gitu. Atau gimana? Ini bukan bicara neraka surga ya, cuman bicara pahala yang saya tahu. Gitulah. Jadi pendidikan Rasul itu kan kami ini orangnya ngumpulin pahala, bapak-bapakku. Di dalam Islam ya, kami membuang duri dapat pahala gitu loh kan. Tapi kan nggak ada yang menjamin bahwa kami Misalnya gini Pak. Oke. Saya gini Pak. Contoh seperti pemain Liverpool namanya Muhammad Salah, itu kan kaki kiri, harusnya kaki kanan. Itu gimana? dia kan makan dia nggak pakai kaki kan. Kalau dia muslim tentunya karena dia membaca kitab. Pakai kiri. Hah? Kalau nendang kaki kiri mungkin kita pakai tangan kiri dia. Kan nggak tahu kita. Jangan dipaksakan lah. Sesuatu yang ini jangan dipaksakan. Kalau Muhammad Salah dia sebaik saya kan jadi di sana perintahnya ketika soalnya kan otomatis kan tangan kiri, ya kan, kaki kiri pasti kan tangan kiri itu kidal. Bagusnya jangan pakai asumsi Kang. Mungkin bagusnya itu Anda gimana melihat menurut Pak kan ketika Muhammad Saleh itu lagi makan saya tangan kiri, nah mungkin saya agak sedikit waduh ini gimana gitu ya. Tapi ketika Anda hanya berasumsi saya nggak mau kan ada Pak di Instagram kan ada. Coba mungkin kami biar tahu. Instagram. Deh. Waktu yang Salah sedang makan dia pakai tangan kanan apa tangan Instagram. kiri? Coba dia makannya pakai kaki kiri apa kaki kanan makan? Itu kan sampai dicap sebagai pemain kidal lah, gimana itu Pak? Makan. Nen, ya, lo kalau makan pakai apa Nen? Nen, lo kalau makan pakai apa? Lo kan aku nanya gimana nih kalau Iya, misalnya cuma tanya doang, kerjanya mau makan pakai pakai tangan